Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema teks editorial lengkap. Tujuan mempelajari teks editorial adalah pertama, untuk mengajak pembaca berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial ini bertujuan memberikan opini atau pendapat tentang redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu ataupun masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh, isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kemudian kebijakan informal. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran ataupun majalah. Sedangkan pengertian teks editorial menurut para ahli, khususnya Assegaf, adalah merupakan tajuk rencana tentang pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, masuk akal, menarik, ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukkan tadi. Fungsi teks editorial pertama, menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Kemudian memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial. Misalnya kalau tentang kemiskinan yang memang benar-benar kenyataan sosial yang ada di lapangan, bukan suatu rekayasa, dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Artinya segala sesuatunya menyangkut semua. Kemudian terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keempat atau selanjutnya, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Yang dimaksud dengan merupakan penilaian moral mengenai berita tersebut, apakah berita-berita itu memberikan efek-efek moral tentang perubahan sikap-sikap kita menanggapi teks editorial tersebut atau menanggapi berita-berita hangat tersebut yang sedang diperbincangkan. Kemudian ciri-ciri teks editorial. Pertama, selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat yang bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis, artinya diceritakan ataupun ditulis secara runut mulai dari apa penyebab kejadian itu, kemudian setelah kejadian itu apa, dan kemudian efeknya seperti apa, dan diceritakan secara atau ditulis secara logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Argumentatif artinya berdasarkan pandangan-pandangan kita yang didukung dengan bukti-bukti real di lapangan
argumentasi ini adalah pernyataan pendapat kita yang didukung dengan bukti-bukti yang ada, dan itu sebuah kenyataan dan tidak diada-ada atau ada bukti di lapangan. Kemudian teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, teks editorial ini salah satu cirinya ya tentunya menarik untuk dibaca karena selalu disuguhi dengan peristiwa-peristiwa hangat yang terjadi. Struktur teks editorial. Teks editorial merupakan pendahuluan teks editorial. Struktur teks editorial maksud saya yang pertama itu ada tesis atau pengenalan isu. Pengenalan isu ini bisa saja dikatakan sebagai pendahuluan atau penggambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Kemudian argumen, penyampaian pendapat, pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Ini menyangkut masalah isi daripada teks editorial itu argumentasi terhadap redaktur dalam menulis atau menanggapi suatu peristiwa yang hangat di lapangan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan saran atau rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dokumentari. Jadi ketika ada komentator atau komentator itu memberikan suguhan, atau karena ini adalah teks editorial, redaksi itu memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi, misalnya saya ambil contoh, ketika terjadi demo, apa efek-efek sosial kedepannya yang ditimbulkan oleh demo itu setelah selesai. Apakah itu berdampak kepada krisis moneter ataupun berdampak kepada kerusuhan ataupun terhambatnya gerak perekonomian. Nah, ini kayak seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini pertama dia selalu menggunakan kata adverbiah bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan. Misalkan adverbianya seperti ini, seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Kemudian konjungsi. Konjungsi, kata penghubung pada teks tersebut seperti bahkan, dan lain sebagainya. Kemudian verba material. Jadi ciri atau maksud saya kaidah kebahasaan teks editorial yang ketiga ini menggunakan verba material, itu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba rasional, itu verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian B adalah C dan milik mengandung pengertian B memiliki C. Verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi, misalnya melihat dan lainnya, afeksi, kekhawatiran dan lainnya. Kemudian kognisi, mengerti dan lainnya. Pada verba mental ada partisipan, penginderaan, dan fenomena. Jenis-jenis teks editorial. Pertama, interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Kontroversial editorial ini bertujuan meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu
Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Jadi kontroversial ini bisa saja diartikan sebagai suatu yang selalu menimbulkan perdebatan dan titik-titik permasalahannya sulit untuk ditemukan. Nah, namanya saja kontroversial, jadi selalu menimbulkan polemik-polemik baru dan sulit untuk ditafsirkan seperti apa masalah itu untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, explanatory editorial. Explanatory editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Nah, biasanya ketika misalkan terjadi demo besar-besaran ataupun peristiwa apa saja, nah ini kita diberikan gambaran tertentu oleh seorang redaktur dan bagaimana melihat itu. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Mengidentifikasi artinya mencari pokok-pokok permasalahan seperti apa dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan isu tersebut. Misalkan kita ada seorang calon kepala negara kah atau calon gubernur yang membahas tentang isu-isu kemiskinan atau isu-isu sosial. Nah, isu-isu sosial itu menyangkut masalah kemiskinan masyarakat. Artinya kemiskinan masyarakat itu berarti banyak orang-orang miskin di dalamnya yang dibahas. Nah, kalau miskin berarti personnya orang, individunya. Nah, bagaimana melihat itu? Masyarakat diberikan suguhan, misalkan dibenturkan tentang dana sosial begitu besarnya digelontorkan oleh negara yang diperuntukkan kepada masyarakat, tetapi yang sampai di tangan masyarakat itu hanya beberapa saja. Jadi ada pos-pos tertentu, yang mana pos-pos tertentu itu membuat dana-dana itu tertahan ataupun dipotong, disunat, akhirnya yang sampai ke masyarakat sangat minim, dengan kata lain sangat kurang. Itu pun kalau sampai, tetapi kalau tidak sampai ya otomatis memberikan ruang-ruang atau pola-pola pikir kepada masyarakat. Wah, ternyata di sini barangkali ada korupsi. Nah, itu yang dimaksud membuka kerang atau membuka mata masyarakat untuk memperhatikan isu tersebut, karena itu adalah kepentingannya dia, kepentingan bersama. Contoh di teks editorial ini ada pembuka. Yang pertama, saya kasih contoh ya di pembuka. Sebentar lagi anak-anak SD hingga SMA akan menjalani ujian nasional. Berbeda dari zaman dulu, pemerintah kini lebih menggalakkan pelaksanaan ujian nasional berbasis online. Meski tidak semua sekolah bisa melaksanakan, ujian nasional berbasis online ini sudah mulai digunakan semakin banyak sekolah, kendati terlihat lebih modern dan maju. Agaknya rencana ini masih perlu banyak pertimbangan. Hal ini lantaran masih banyaknya permasalahan terkait infrastruktur yang belum merata dan masih kurangnya tenaga ahli di bidang tersebut di sekolah-sekolah. Kemudian argumentatifnya, keterbatasan itu tentu menghambat pelaksanaan ujian nasional secara menyeluruh. Mengapa demikian? Ini karena kebutuhan akan peralatan dan fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, seperti ketersediaan komputer, akses internet, listrik, dan masih banyak lagi. Dan pengadaan semua alat tersebut tentu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.
Jika dipaksakan, sekolah akan membuat ujian secara bergiliran lantaran komputer yang kurang. Hal ini tentu menjadi riskan dan atau akan mudah terjadinya kecurangan. Kurangnya tenaga ahli juga menjadi penghalang kelancaran ujian karena tidak semua sekolah paham dan mengerti mengenai sistem yang harus dijalankan. Kemudian kesimpulannya atau selanjutnya, pada intinya wacana pelaksanaan ujian nasional online memang baik, namun pemerintah harus berani menjamin tersedianya berbagai fasilitas yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya tenaga ahli yang paham bagaimana menjaga kelancaran ujian nasional. Nah itulah tadi contoh dari teks editorial. Jadi pertama ada pembuka atau gambaran awal suatu masalah. Kemudian argumentasi kita bagaimana menyelesaikan masalah itu atau solusi-solusi yang ditawarkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menyimpulkan poin-poin penting dari apa yang kita tulis sehingga orang yang membaca semakin paham apa yang kita tulis. Jangan sampai orang yang membaca tidak menemukan apa-apa di dalamnya, artinya tidak menemukan informasi-informasi penting karena sifatnya mengambang. Nah, hal ini perlu diperhatikan struktur dalam membuat teks editorial. Kalau tidak, pasti dalam membuat teks editorial nanti akan mengalami kegagalan. Dan kalaupun terbit seolah-olah atau terlihat sangat dipaksakan dan tidak menimbulkan efek di masyarakat. Nah ini, ya sekian dari saya, dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.